Hai hai hai, assalamualaikum sahabat Konesmen Destara tentang hati dan jiwa dimanapun berada. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Semoga selalu mendapatkan perlindungannya, ya kan? Selalu mendapatkan rahmatnya dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih di general reading bersama Konesmen Destara tentang hati dan jiwa. Betapa berharganya kamu sekarang, pentingnya kamu buat dia saat ini, ya. Apakah begitu? Apakah kamu berharap seperti itu? Pastinya. Siapa sih yang nggak mau dihargai? Nah, seperti itu. Kita akan melihat betapa berharganya kamu tuh sekarang tuh seberapa dan pentingnya kamu buat dia saat itu seperti apa gitu loh. Kita akan coba ulik, kita akan coba tahu ya, cari tahu melalui tebaran kartu ini. Kartu tarot sebagai media prediksinya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada sang pemilik alam semesta, yaitu Tuhan Allah atau Sang Pencipta. Ya, oke. Oh ya, buat sahabat semua yang lagi ada masalah atau lagi sakit atau lagi apapun itu, segera diberikan pertolongan, diberikan kesembuhan, diberikan jalan keluar. Untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Dan yang menunggu momongan atau buah hati, segera diberikan secepatnya. Amin. Ini general reading ya, energi tarik secara acak ya, selalu kudus bicara seperti itu. Mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasinya di sahabat semua ya. Ambil yang bermanfaat untuk kamu ya, dan semua kembali ke kamu karena tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan atau langkah dalam hidupmu ya. Gunakan intuisi hati kamu karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Oke. Betapa berharganya kamu sekarang, pentingnya kamu buat dia saat ini, seberapakah itu? Tetap fokus, berdasarkan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan. Ya, bayangkan apapun itu yang ada di pikiran kamu, ya siapa, apa gitu, yang menjadi sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan temanya ya. Sebuah ketulusan, sebuah keinginan ini hadir belum lama ya, mungkin ya sudah ada yang dari awal, tapi terlihatnya seperti belum lama dia merasakan betapa pentingnya kamu buat dia ada di sisinya gitu loh. Ini ada kemauan, ada keinginan, ada sebuah tekad, tetapi belum disampaikan ke kamu gitu loh. Masih ada di angan-angan gitu. Masih ada di angan-angan atau dalam pikiran. Belum tercetus, belum terkomunikasikan. Seperti itu. Ya. Dia itu sosoknya penyayang. Mungkin ini kamu yang dimaksud. Kamu tuh sosoknya penyayang, dermawan, baik hati, suka membantu. Ya, dilihat dari sini cara menghargai kamu. Mungkin agak terlambat dikit ya, ada ya yang terlambat sedikit ya, mungkin dia kemarin nggak nyadar kamu itu orangnya baik, kamu itu orangnya penyayang, yang dia tahu bodoh amat kan, cuek sama kamu gitu. Tapi entah ini kamu masih ada di sisinya atau tidak ya, tetapi kita bicara tentang tema ini ya. Mungkin ada yang sudah meninggalkan dan dia telat gitu nyadarinya, menghargainya, tapi ada juga yang masih ada di sini ya. Di sini ada the tower, ada the tower. Sebuah kegagalan itu udah terjadi di sini. Jadi dia itu setelah gagal dia baru sadar. Makanya Godes bilang ada yang terlambat menyadari, ada yang terlambat mengetahui bahwa kamu tuh pribadi yang memang sangat penting bagi dia. Setelah kepergian kamu dia baru sadar. Ada yang sebagian seperti itu ya. Kemarin mungkin sama kamu santai, relax, cuek ya. Dicat berkali-kali, balasnya sekali ya kan.
Ya seperti enggak butuh. Nah, sekarang terlihat di sini mulai menyadari. Bener kah? Begitukah? Nah. Cuek, ya nggak butuh. Atau karena merasa dicintai ya. Terkadang orang yang merasa dibutuhkan atau merasa dicintai itu suka seperti itu, nggak menghargai sama sekali. Kita tuh dianggap sepele itu loh. Apaan sih gitu ya. Patah hati? Oh tidak, dia terlalu lama mempertimbangkan. Terlalu lama mempertimbangkan, setelah kamu pergi baru sadar. Ya enggak? Menyakitkan enggak sih? Enggak, Des. Cuma ya mengecewakan, sama aja. Versi tulisannya aja yang berbeda. Kamu bisa menerima dengan ikhlas. Tentang sebuah keseriusan. Ini ada yang masih terhubung ya. Dan dia ingin menikah sama kamu ya. Semoga saja belum terlambat. Dan kamu belum benar-benar meninggalkan dia. Ya, karena dia terlambat menyadarinya. Tapi ada juga yang sudah meninggalkan. Dan di saat kamu sudah pergi, dia itu baru terpikir bahwa kemarin kamu minta dinikahin itu sebetulnya benar, kamu minta dinikahin. Karena mungkin kamu sudah banyak berkorban di sini ya. Tapi dia telat. Setelah kamu pergi, dia baru sadar. Ini saja belum disampaikan, masih ada di pikiran aja. Seperti itu loh. Masih di pikiran ya. Jadi yang mau dinikahin yang belum pisah ya enggak apa-apa. Nanti dia akan disampaikan ke kamu. Cuman dia mencari waktu tepat aja. Tapi kalau yang sudah meninggalkan percuma. Sudah ditinggalkan percuma. Terlambat. Kamu minta nikah ya cuma janji-janji saja, ya kan. Dia baru sadar bahwa dia tuh ternyata nyaman sama kamu. Ya, ternyata sadar bahwa kamu itu bisa membuat dia nyaman. Yang kemarin-kemarin dia sering galau, sering nggak jelas gitu, tapi bersama kamu itu nyaman. Tapi terlambat, ada yang sebagian terlambat, yang sudah kamu tinggalkan baru sadar sekarang. Tapi ada juga yang belum, masih ada kesempatan buat dia gitu. Jadi tidak semua bisa kesampaian menyampaikan perasaan ini, tetapi dia saat ini mulai menghargai kamu. Betapa dia sadar bahwa kamu tuh sangat berharga dan pentingnya kamu buat dia. Baru sadar. Yang belum ditinggalin sama kamu ya alhamdulillah. Kalau yang udah ditinggalin ya goodbye aja. Kemarin kemana? Nyebur laut gitu. Sorry ya, kita jeda dulu soalnya lagi ada adzan asar. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi sempat terjeda karena ada adzan asar. Ya, kita akan lanjutkan. Betapa berharganya kamu sekarang. Ya, pentingnya kamu buat dia saat ini. Kayak kayak nasi sudah jadi bubur gitu ya. Kayak nasi sudah jadi bubur gitu loh. Ya enggak? Ya kan? Cinta, ada kelimpahan. Itu yang dia rasa sekarang untuk kamu. Kondes mau nangis jadinya. Ada kelimpahan cinta untuk kamu. Ya sangat berharganya kamu saat ini ya. Semoga kalian belum benar-benar meninggalkan dia ya. Aku jadi terharu nih sama dia. Ya kadang-kadang orang memang suka begitu ya. Menyesal itu di belakang. Terkadang-kadang orang itu telat mengerti atau telat memahami perasaan seseorang. Ya karena apa? Mungkin dia belum mengenal kamu gitu. Jadi ya kesian juga sih. Ya enggak? Ya. Memang hubungan ini mungkin kemarin stuck sama kamu tuh stuck gitu. Nggak ada perubahan apapun sehingga kamu juga merasa lelah, merasa putus asa, merasa nggak dianggap, merasa nggak dihargai, merasa dicuekin, merasa yang nggak ada di pikiran dia atau dia tidak. Itu waktu itu kamu ya nggak salah juga sih.
kita berharap tetapi orangnya malah nggak peduli, itu juga kan kita terluka juga sih ya. Ya, kamu mengalami sebuah kekecewaan cinta seperti itu. Mungkin dia juga waktu itu juga mengalami kekecewaan cinta dengan orang masa lalu, bukan dengan kamu. Atau memang hubungan ini kemarin ada sering terkecewakan gitu ya. Ya salah paham itu suka mengacu ke situ sih, kekecewaan gitu. Sekarang menawarkan cinta ini ke kamu dia. Bagaimana menurut kamu? Yang masih terhubung, ada juga yang masih terhubung. Tetapi ini kebanyakan tidak terhubung, sudah tidak terhubung. Kalaupun masih terhubung itu ada yang kepikiran merasa diabaikan seperti itu. Merasa nggak dihargai gitu. Ya, di saat kamu udah meminta putus mungkin dia baru sadar. Atau di saat kamu sudah meninggalkan dia baru sadar. Tapi masih juga ada yang masih terhubung. Maksudnya terhubung itu berkomitmen gitu. Ya. Kemarin mungkin bilang kamu cuma sebatas suka, sebatas teman, apapun itu. Ya kamu berharap kayak bilang gini loh. Berharap dicintai, ternyata cuma ada kata terima kasih gitu. Sudah mencintai, sangat melukai ya. Ini banyak seperti itu ya. Ini ada ketulusan nih. Dia akan memberikan perasaan ini ke kamu, menjatuhkan pilihan ini ke kamu karena dia memang merasa cinta sama kamu, sayang sama kamu. Ya, mudah-mudahan aja kalian belum telat ya. Ada ketulusan di sini, dan dia akan mencoba untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, nih, besar dia memikirkan kamu itu, sangat amat. Keinginannya itu besar untuk bisa bersama kamu, memberikan pilihannya ke kamu, mencintai kamu. Ada ketulusan, baik dalam pemikiran, baik dalam tindakan. Ya, ya. Ini dia sampai depresi begini ya. Dia akan menjalani prosesnya. Misalkan kamu harus ada syarat yang harus dia penuhi, dia akan menjalaninya itu. Ya, dia akan mengikuti prosesnya. Ya, yang penting kamu mau gitu aja, dan sepenting dia tuh sadar ya, walaupun dia tidak suka gitu terhadap semua itu sulit ya. Sudah sekarang sadar ya, kayak apa ya, kayak hukum tebar tuai gitu. Kemarin kamu yang ngejar-ngejar, kamu lelah, kamu mengundurkan diri. Ada juga yang sudah memang belum mengundurkan tapi udah merasa selalu kecewa, selalu lelah gitu. Dan saat ini dia yang akan mengejar kamu karena dia baru sadar, paham ya? Oke. Seperti itu ya. Betapa berharganya kamu karena kamu penyayang, di sini terlihatnya kamu mandiri ya, kamu pantang mundur ya. Seperti itu. Ini nanti banyak yang patah hati jadinya. Ya, saat ini aja dia sudah putus asa ya. Udah patah. Tapi dia akan mencoba terus, karena kamu tuh bagi dia tuh support gitu loh, apa ya, support, motivasi gitu bagi dia tuh. Bagi dia kamu tuh sesuatu yang sangat berharga, yang selama ini pernah dia abaikan gitu. Atau ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik ya. Jadi letakkan energi kamu, karena ini adalah general reading. Kalau pengen pure energi kamu, artinya kamu harus personal reading ya. Caranya bagaimana, Des? Hubungi nomor Gondes seperti itu. Kemudian nanti akan terkirim press list, yaitu syarat-syarat yang harus kamu penuhi. Tidak menyulitkan syarat-syaratnya. Gampang gitu. Ya, kamu tinggal pilih gitu. Ya. Sesuatu yang berharga baru dia pahami sekarang. Sesuatu yang berharga baru saya sadari sekarang. Ya, seperti ini gitu loh. Yang kamu mungkin kemarin mengejar, sekarang kamu yang akan dikejar. Yang kemarin dia mengejar, kalau ini energi kamu yang akan kemarin dia yang ngejar, kamu yang akan sekarang mengejar. Akhirnya terpertemukan. Tapi ada juga yang potensinya nanti akan patah hati. Ya, letakkan energi kalian. Oke? Ya. Karena kayak terenyuh gitu ya membacanya itu ya. Bukan penyesalan ini, keterlambatan. Keterlambatan membaca situasi. Keterlambatan membaca hati. Ya, makanya gini. Kalau ada seseorang yang mencintai kamu, jangan kamu abaikan. Tapi juga kamu jangan terlalu merespon
Jadi kamu harus benar-benar mengerti tujuan dia apa mendekati kamu, tujuannya apa dia ya pokoknya apa sih gitu yang dia mau itu gitu. Jangan langsung kamu memutuskan sendiri, dia nggak cinta sama aku, dia memang terkadang ada jalan yang berkerikil gitu yang kamu memang harus lalui dan memang itu terasa sakit, tetapi endingnya nanti mencapai sebuah tujuan. Ya, seperti itu intinya, contohnya gitu. Jadi kalau kamu mengenal seorang lawan jenis itu ya kalau dia kok sepertinya mengarah ke arah sebuah perasaan, pahami dulu. Ya, ibaratnya respon baik-baik tapi jangan memberikan harapan gitu. Ya, takutnya nanti jadinya PHP-in. Itu tidak baik ya. Dan kita harus takut yang namanya hukum tebar tua itu kan ada. Kalau kita mempermainkan hubungan, suatu saat kita juga dipermainkan. Secara cepat ataupun lambat pasti akan datang buat kita. Gitu. Ya. Jadi orang yang positif thinking aja. Ya. Jangan mengikutin emosi ataupun apaan sih gitu, nggak usah. Apaan sih ini nge-WA nggak kenal juga. Ya. Kalau mau dijawab, kalau nggak mau ya dihapus aja. Ya kan? Seperti itu. Kalau nggak mau dibalas ya baca aja, terus dihapus gitu aja. Tidak merasa menyakitkan orang gitu loh. Ya, takutnya nanti imbasnya ke kamu sendiri, berbalik ke kamu. Suatu saat kamu mencintai orang atau kamu ingin mengenal seseorang, kalau kamu menghubungi seseorang diperlakukan hal yang sama seperti kamu memperlakukan orang itu. Tidak harus kita manis-manis menjawab, halo siapa ini, oke ya, nggak usah. Itu bahaya, malah bahaya. Ya kalau kamu nggak mau balas ya udah baca aja, cukup hapus gitu aja, atau kamu bilang aja salah kirim gitu, ya kan? Oke. Di sini ada energi. Kita akan lihat dulu ya energinya ya. Ada Leo, energi Leo kuat sekali di sini. Ada energi apa ini? Libra ya. Terus di sini juga ada energi Aries ya. Ini ada yang kamu ngajak nikah kamu loh ya, hati-hati. Siapa tahu kamu menunggu jodoh, lah kamu abaikan karena dia cuek gitu kan. Kadang-kadang teman jodoh itu gini loh sayang. Ada yang mulus, assalamualaikum, saya maukah kamu jadi istriku. Nah itu kan gak di sinetron. Tapi ada yang melalui tingkatan-tingkatan menjengkelkan dulu, terus agak seperti itu mengesahkan. Tapi sebetulnya itu jodohmu gitu loh. Karena ada orang juga yang suka ngetes gitu ya. Ini pantas nggak jadi pasangan hidup aku, seperti itu, ya kan? Ya nggak? Ya nggak? Gitu loh. Terus di sini ada juga energi sorry ya, ada energi Scorpio. Ya, ada energi Virgo. Banyak sekali energi di sini tercurah. Ada energi Gemini. Ya, yang paling kuat adalah energi Leo, tentang seseorang yang tegas. Ya, seperti itu. Oke? Sobat Gondes, tetap berjalan di rel kebenaran, tetap berbuat baik pada siapapun, tapi dalam batasan-batasan. Jangan lebay, suruh kamu Gondes berbuat baik terus kamu baik semuanya, terus kamu salah langkah. Berbaiknya itu bukan berbaik dalam arti negatif, tapi ya tetap berpositif thinking gitu aja ya. Jangan sampai kamu memenuhi hati kamu dengan negatif thinking, itu akan menyusahkan kamu ya, membuat pemikiran penuh, jadinya mager, jadinya curigaan. Seperti itu jangan sampai. Jadilah pohon yang rindang, yang selalu mengayomi siapapun ya, tanpa pamrih ya, seperti itu, agar kita aura juga bercahaya, menjadi aura yang lebih bagus ya. Jangan aura yang oren, yang penuh dengan sesuatu yang tidak bagus negatif gitu. Pesan pertama ini pesan buat kamu yang tulisan kosong. Jangan lupa selalu melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan ataupun langkah hidup. Ya, ini adalah prediksi ya, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari energi sahabat semua. Ambil yang bermanfaat saja untuk kamu ya.
Ada abundance ya, abundance. Seorang gadis pemimpin, kamu itu berpotensi sebagai pemimpin atau dia ya. Ini pesan, tapi ini pesan untuk kamu ya, yang harus bertutur manis, bertutur halus. Empress ya, The Empress itu ceria, penuh kasih sayang, galak sih galak, judes sih judes, berisik sih berisik, kepoan, tetapi dia sosok yang, kamu ini ya, kamu sosok yang mandiri, yang penuh dengan tanggung jawab. Ada kegagalan, mungkin kamu memang sudah pernah mengalami kegagalan, jadinya kamu di sini agak sedikit positif, negatif thinking ya, merasa di ABK, merasa gak dihargain gitu ya. Tapi ya waspada, butuh ya, perlu itu waspada itu, tapi jangan pernah curiga atau jangan pernah suudon. Dia melamunkan cintanya, iya, dia ingin mendekati kamu, kayak penyesalan ya, Des. I maybe ya, mungkin penyesalan, telat dia itu. Kasih sayang ini akan terbina kalau misal kamu belum meninggalkan, atau kalaupun kamu sudah meninggalkan dan kamu mau menerima dia, ini atas bentuk kasih sayang. Insya Allah semua kan baik-baik saja, karena orang yang terlambat menyadari gitu ya, masih diberi kesempatan, itu akan menjadi lebih baik, seperti itu. Apalagi seseorang yang pernah patah hati atau seseorang yang pernah dikhianati, terutama itu ya pokoknya seseorang yang pernah dikhianati, dia akan menjadi sosok yang setia untuk pasangannya selanjutnya gitu, insya Allah ya. Oke sahabat Ganas, tetap optimis, tetap berjalan di rel kebenaran, jangan membuang waktumu untuk hal-hal yang tidak penting ya. Tetap songsong masa depan kamu, buka hati buat yang lain. Kalaupun kamu misalkan diabaikan sama orang, ya buka hati dengan yang lain ya, bahwa masih ada banyak dia yang lebih baik ya, seperti itu. Kalau kamu sudah terlanjur dan muak sama orang ini, ya udah, goodbye aja ya. Tetap berjalan di rel kebenaran, tetap berdoa dalam segala keadaan, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Sepulah nama Tuhanmu seandainya kamu gundah ya. Caranya bagaimana, Des? Masuk kamar, tutup pintu, kunci jendela, bertanyalah pada Tuhanmu, bermohonlah pada Tuhanmu, berharaplah pada Tuhanmu. Insya Allah akan membuat kamu menjadi lebih baik, seperti itu. Karena doa itu membuat kita, doa itu dahsyat ya, doa itu bisa membuat kita menjadi lebih baik. Tetap positive thinking, intinya seperti itu, terutama pada Tuhan kita, pada Allah kita, positive thinking. Karena Allah punya rencana, Allah mengetahui apa yang terbaik dan tidak terbaik buat kamu ya, seperti itu. Dan Allah tidak akan memberikan apa yang kamu minta, tapi Allah akan menurunkan, atau Allah atau Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan, seperti itu ya. Oke, ada kesalahan dalam milik kondisi tarot tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, Tuhan Sang Pemilik alam semesta ya. Kita berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Letakkan Tuhanmu di setiap detak jantungmu ya, dan doa untuk alat komunikasi kepada Tuhan letakkan di setiap kecapan bibirmu atau setiap helaan nafasmu ya. Oke. God bless you. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.